Halo, assalamualaikum. Di video kali ini kita akan bahas smartphone terbaru Vivo yang selama pengujian membuat kesan yang cukup baik di mata saya. Pertama, karena kelengkapan fitur dari sisi hardware yang menarik, mengingat ini dari Y series yang lebih terjangkau. Dan kedua, looks dan feels-nya yang juga terasa beda. Inilah dia Vivo Y75 5G dan kita akan buka dulu kotaknya buat lihat ada apa sih di dalam paket penjualannya. Habis intro aja ya. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. Dikemas dalam box putih, penampakan back cover Vivo Y75 5G mendominasi sisi depan dari box ini. Eits, bukan warna glowing galaxy itu ya yang saya uji kali ini, melainkan varian warna hitamnya yang diberi nama Starlight Black. Di sisi belakang box bisa kita lihat highlight fitur yang dibawa, antara lain sudah mendukung jaringan 5G, 8GB plus 4GB extended RAM, 50MP night camera, dan baterai besar 5000 mAh dengan 18 watt fast charge. Di dalamnya sendiri terdapat softcase bening, buku panduan yang juga berisi kartu garansi, kabel data dan charging USB Type A to Type C, kemudian SIM tray ejector, dan juga kepala charger 18 wattnya. Layar 6,58 inchinya sudah terpasang rapi anti gores bawaan, jadi out of the box smartphone ini sudah siap dipakai tanpa perlu membeli aksesoris tambahan. Smartphone ini memiliki 2.5D flat frame yang membuat saya ingin menggunakannya tanpa case, biar makin terasa premiumnya. Gayung bersambut varian warna hitam ini punya finishing crystalline matte dengan starry pattern. Feels-nya terasa premium meski tidak terbuat dari kaca, bahkan lebih nyaman digenggam serta tak mudah kotor. Entah itu dari debu ataupun minyak dan bekas sidik jari juga goresan kecil. Jadi tak masalah untuk dipakai tanpa softcase-nya. Smartphone ini juga memiliki varian warna lain yaitu glowing galaxy dengan dynamic color teknologi yang bisa berubah warna dari setiap sisi dan tentu saja crystalline matte finishingnya juga. Di sisi frame kanan terdapat tombol power yang juga berfungsi sebagai fingerprint scanner. Performanya bisa dibilang tanpa celah, akurat dan juga memiliki respon instan hanya 0,3 detik saja. Setelah itu ada tombol volume rockernya. Frame kiri tampil polos membuatnya bisa diberdirikan tanpa sandaran, misalkan saat kita ingin menonton video. Di sisi atas terdapat secondary microphone dan juga slot SIM tray dual SIM hybrid. Bisa digunakan untuk SIM card 5G keduanya atau satu SIM card dan satu micro SD card. Dan di sisi bawah, dimulai dari sebelah kiri ada jack audio 3,5 mm, mikrofon utama, port Type-C dan juga speaker grillnya. Ketebalan smartphone ini hanya 8,25 mm saja dengan berat 187 gram. Sisi wajah smartphone ini didominasi layar beresolusi 1080p color full screen yang sempat membuat saya bertanya apa sih jenis panelnya karena memiliki reproduksi warna yang terasa lebih vivid dari biasanya. Ternyata penyebabnya adalah panel IPS yang dipakai sudah memiliki P3 color gamut. Sementara kamera depan 16MP Super Night Selfie dimuat dalam sebuah drop notch di atas layar. Di sisi belakang, triple kameranya hadir dengan setup 50MP night camera plus 2 kamera 2MP untuk makro dan juga bokeh, serta ditemani sebuah LED flash. Overall, penampakan luarnya ini tak hanya cantik berkat flat frame-nya, tapi juga punya feels yang solid terasa. Plus finishing mewah yang bikin betah saat kulit ini menyentuhnya. Udah kayak si doi ini. Masuk ke bagian dalam, sebelum ke dapur pacu, ada kabar baik nih. Vivo Y75 5G ini sudah menggunakan FunTouch OS 12 yang berbasis Android 12. Mantap kan? Fitur-fitur yang berhubungan dengan privacy mulai hadir, jadi kita bisa tahu manakala ada aplikasi yang mengakses mikrofon dan atau kamera ponsel ini. Historinya juga bisa diakses dari privacy dashboard. Masuk ke powerhouse-nya, di awal sudah tahu kan kalau Vivo Y75 5G ini sudah dibekali 8GB plus 4GB extended RAM. Internal storage-nya 128GB dengan slot ekspansi micro SD hingga 1TB yang bergantian dengan slot nano SIM card yang kedua. Nah, prosesor yang digunakan adalah MediaTek Dimensity 700 5G yang tentunya selain sudah support jaringan 5G, selama ini sudah teruji memiliki performa yang baik dengan konsumsi daya yang juga hemat. Kuncinya ada di fabrikasi 7 nanometer yang dikombinasikan dengan baterai jumbo 5000 mAh serta fitur ultra safe-nya MediaTek. Jadi Vivo nyebutnya 5000 mAh ultra safe, yang bisa dibilang dengan kombinasi prosesor efisien bisa menghasilkan battery life yang sangat baik dan juga lebih long lasting dibandingkan 5000 mAh pada umumnya. Skor Antutu Benchmark versi 9-nya mencapai 322 ribuan
Dan dalam dua skenario pengujian yang saya lakukan punya battery life yang baik. Skenario pertama itu dengan pemakaian ringan dan selalu terhubung ke jaringan Wi-Fi. Smartphone ini mampu bertahan selama 3 hari dan 4 jam. Alias total 76 jam dengan screen on time 11 jam saat baterainya tersisa 15%. Skenario kedua tanpa Wi-Fi dengan pemakaian yang lebih intens juga untuk streaming, gaming, dan benchmark. Dan ternyata mampu menembus 34 jam dengan screen on time hampir 7,5 jam juga di saat baterainya tersisa 15% lagi. Untuk gaming juga saya bisa enjoy main ya di Vivo Y75 5G ini. Di PUBG Mobile saya bisa dapat settingan balance ultra atau HD high dan gameplay berjalan lancar plus suhu ponsel relatif stabil tidak memanas karena adanya 7 komponen dalam liquid cooling systemnya. Loudspeakernya punya output mono, jadi saya lebih sarankan penggunaan earphone ya kalau kamu mau main game lebih serius. Tapi untuk multimedia, semisal menonton YouTube atau mendengarkan podcast dan musik, output suaranya cukup kenceng, berisi, tidak cempreng, lumayan ngebas, dan tidak flat. Satu yang mungkin jadi pertanyaan adalah mengenai ketersediaan NFC multifungsi. Dan kamu bisa tenang karena Vivo Y75 5G ini sudah dibekali NFC. Dan seperti kebanyakan smartphone Vivo, mendukung juga NFC multifungsi. Yang selain untuk kebutuhan e-money, bisa juga untuk transfer data dan sebagai pengganti akses card. Kamera Vivo Y75 5G menawarkan fitur-fitur yang cukup lengkap ya. 50 megapiksel night kameranya perform well di kondisi indoor dan juga low light. Super Night Mode juga hadir untuk meningkatkan kualitas pengambilan gambar di cahaya redup. Ponsel ini juga bisa merekam dual view video untuk menunjukkan diri kita sembari memperlihatkan apa yang ada di pandangan kita. Perekaman videonya bisa sampai 60 fps di resolusi Full HD untuk motion yang lebih smooth. Hasil portretnya rapi ya dengan bantuan 2 megapiksel bokeh kamera. Dan 2 megapiksel super makro kameranya bisa diandalkan untuk hobi yang membutuhkan foto detail dari jarak super dekat. Yang menarik adalah bahkan Super Night Mode-nya juga hadir di kamera depan 16 megapiksel Super Night Selfie-nya ini. Dan silakan disimak contoh foto dan video berikut ini untuk mencermati kualitas hasil kameranya ya. Ya, kalau ini perekaman video dengan kamera depan Vivo Y75 5G. Jadi ruangannya memang sengaja dibuat gelap buat nunjukin detail dari wajah masih dapat kayak gini. Mau bandingin sama kalau terang, boleh. Tuh. Ya, langsung meteringnya berubah dan lebih bright lagi ya. Tapi kayaknya tidak terlalu banyak penurunannya ketika gelap seperti ini. Keren ya kamera depannya. Seperti ini contoh perekaman video dual view di Vivo Y75 5G ya. Jadi kamu bisa ngevlog sambil ngeliatin yang ada di depan kamu apa. Mau lebih fokus ke apa yang dilihat juga bisa. Jadi kitanya kecil aja di pojokan. Kayak gini. Oke, mantap. Ya, rambut baru ya. Ya, silakan disimak juga audionya ya. Segini keren nggak dari Vivo Y75 5G ini? Komen ya. Oke, lalu bagaimana pendapat saya mengenai smartphone ini? Pertama, jelas keunggulannya ada di masalah future proof. Tahun 2022 akan jadi tahun di mana penataan jaringan 5G akan dilakukan besar-besaran. Jadi, punya smartphone yang 5G ready adalah sebuah keunggulan, terutama jika siklus pergantian smartphone kamu cukup panjang, misalkan di atas 1 tahun.
Kecepatan jaringan 5G diklaim hingga 7 kali jaringan 4G saat ini. Bayangkan kualitas video yang bisa di-streaming tanpa buffering dan download game data yang bisa dilakukan dengan sekejap saja. FYI, Vivo Y75 5G ini juga mendukung Dual On 5G. Jadi kamu bisa nyalakan kedua nomor kamu di jaringan 5G bersamaan. Dan untuk performa pun, smartphone ini bisa banget diandalkan. Multitasking dilahap dengan baik berkat 8GB plus 4GB extended RAM-nya. Dan user experience-nya juga smooth. Penting juga diingat bahwa daya tahan baterainya tergolong awet dengan 5000 mAh ultra safe-nya. Dan satu yang cukup bikin saya surprise adalah layarnya. Asli berasa lebih hidup warna yang dihasilkannya ya. Sementara slot kartu hybrid mungkin sedikit disayangkan. Meski untuk saya sebetulnya 128GB sudah sangat cukup dan saya lebih butuh dual SIM-nya. Untuk pricing, Vivo Y75 5G ini bisa didapatkan di harga Rp3.999.000. Menarik untuk dilihat positioning yang akan Vivo hadirkan, mengingat harganya cukup mepet ke seri lain yang lebih tinggi. Tapi tentunya tetap diberikan value yang sepadan, semisal dukungan Dual On 5G, hadirnya NFC multifungsi, dan user experience keseluruhan yang nyaman dan gegas. Jangan lupa masalah privacy juga bisa lebih dipantau di Android 12 ini. Kalau ingin tahu lebih lengkap lagi, kamu bisa cek link yang saya sertakan di deskripsi video ini ya. Pembahasannya kita tutup di sini. Thanks for watching. Dari Kota Cimahi, Agon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.